Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini hari Selasa 24 September 2024. Pagi ini kita agak terlambat, kita lebih siang sedikit setidaknya biar kita juga bisa memahami ketika pergerakan tidak hanya 1-2 candle tapi sudah mulai ada beberapa candle yang lebih banyak. Mungkin suatu saat kita akan menganalisa di siang hari mendekati atau menjelang sesi Eropa, sehingga kita bisa menyesuaikan setidaknya ketika kita menganalisa sendiri bisa kapanpun dan di jam berapapun tidak ada persoalan. Kita mulai dulu dari XAUUSD. Sebelum kita menganalisa, kita akan mengevaluasi satu hari kemarin. Apakah ada peluang yang bisa kita manfaatkan atau justru mungkin ada recovery yang kita sudah jalankan. Sebelum saya bahas, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel Wijaya Trading, bantu subscribe, like, dan share videonya supaya lebih banyak teman-teman yang teredukasi. Kita langsung di review satu hari kemarin. Kita perkirakan emas ini masih akan bergerak naik ya, artinya masih ada kekuatan yang lebih kuat dibanding dengan penolakan yang ada. Kita perkirakan naik kemudian akan break di sana dan akan mencoba untuk koreksi dan pada akhirnya akan kembali naik. Nah, kira-kira seperti ini yang terjadi kemarin, hanya koreksi tapi sudah lumayan ya. Kemudian akan kembali naik. Satu posisi buy karena kita lebih condong ke atas, maka kita menempatkan lebih dekat di buy-nya 2627.78. Itu pun kita menunggu hingga betul-betul ada break di sana, betul-betul sudah melewati level psikologis atau level resisten di hari sebelumnya. Kemudian targetnya kita tempatkan 2634.62 dan 2641.64 ya, bukan 62 ya, tapi tidak masalah, tidak terlalu panjang. Kemudian posisi buy di awal sempat tersentuh, maka yang kita siapkan adalah di mana kita menempatkan exitnya, di mana kita melakukan recovery-nya ya. Kita siapkan antisipasinya, batasannya, termasuk targetnya sudah kita siapkan. Posisi sell tentu bukan di sini lagi, posisi yang mendekati posisi yang sudah tersentuh. Kita bisa membatasi di bawah resisten atau di bawah supportnya karena ada di break kecil, atau kita bisa menghitung mengukur dari titik entry-nya kisaran 30 sampai 70 pips dari titik entry ya, 300 sampai 700. Kalau kita taruh di bawah dari resisten maka itu sekitar 400 sekian, dan ini masih juga realistis. Sehingga kita bisa menempatkan batasan di situ atau bahkan kita menempatkan recovery-nya di situ sampai di mana? Sampai di level psikologisnya di sana. Sehingga dipastikan kalaupun dia turun kita masih dapat menutup ya dari kerugian yang di atas. Yang pertama, penting kita menyelamatkan, penting kita melakukan upaya untuk bisa mengcover kerugian yang di atas. Kalaupun tidak bisa mengcover, maka minimal bisa memperkecil tingkat kerugian. Seterusnya baru kita nanti akan membaca lagi ketika candle-candle sudah mulai terbentuk. Jadi kita harus baca bagaimana candle itu ketika berada di supportnya, kemudian bagaimana ketika ada perubahan warna, bagaimana konfirmasinya, atau bahkan mungkin kita memahami pola-pola candlestick ya, apakah itu jenis dari doji, angle, Fing, dan seterusnya. Dan kita bisa melakukan konfirmasi. Ketika itu sudah terpenuhi, maka kita bisa menempatkan SOP-nya kita ya, bisa menempatkan entry berikutnya, misalkan buy lagi di sana. Sehingga recovery itu tidak harus serta-merta di satu posisi itu dan waktu itu harus kita selesaikan, enggak. Ada kesempatan berikutnya, ada waktu berikutnya untuk kita bisa entry lagi. Dan seperti ini kira-kira kita bisa menempatkan posisi buy-nya
Target yang terdekat cukup di ujung sumbunya atau di level psikologisnya itu sudah lebih dari cukup ya, 790 sekian ya. Tidak usah terlalu muluk-muluk sampai di mana. Itu jika kita langsung di awal mempersiapkan recovery. Atau mungkin teman-teman yang masih menunggu dari awal begitu. Dari awal ditunggu, maka ini sudah cukup jauh. Saya tidak pernah mengajari resiko hingga 1.300 sekian ya. Jadi kalau itu mungkin bagian dari sistem yang sudah dibuat, ya silahkan. Kira-kira kalau kita memberikan petunjuk seperti itu, mungkin nanti bisa dicoba diterapkan. Atau kalau sudah punya strategi sendiri, tidak menjadi masalah. Yang paling penting endingnya bisa mengcover. Mungkin itu yang bisa kita review. Naik tidak terlalu signifikan, turun juga tidak terlalu signifikan. Itu nanti menjadi bahan untuk kita analisa ke depan. Lanjut kita dulu lihat di euro ya. Di euro kita perkirakan ada kecenderungan bergerak turun koreksi, maka kita tarik ke bawah. Kemudian di sisi sebelah kiri itu ada namanya area supportnya. Nah, sengaja saya tidak tarik garis ya. Saya hanya menarik garis trennya seperti ini. Biar teman-teman juga nanti bisa berusaha sendiri. Minimal ketika kita menguji di situ tidak mampu untuk ditutup lebih rendah, maka akan kembali memantul ya, tentu dengan konfirmasi warna hijaunya. Posisi sell kita tempatkan di 1.11503 dengan target terdekat di 1.11377. Berikutnya jika masih kuat kita menempatkan di 1.11247. Di awal ini sempat bergerak naik, kita menempatkan buy itu di atas level psikologisnya, di atas sumbunya, mungkin di awal juga belum terbentuk. Nah, kita agak menjauh, sempat bergerak naik pun tidak sampai tersentuh di sana, kemudian akhirnya turun dan melewati supportnya. Maka ketika kita sudah menempatkan targetnya, sekalipun pada akhirnya kembali, kita sudah dapat untungnya. Nah, itu kita targetnya cuma segitu, padahal pasarnya cukup panjang. Kalaupun panjang, ya sudah kita terima saja. Tidak akan pernah tahu kita sampai di sini. Andaikan kita tahu turun sampai di situ, tentu kita pakai lot yang gede di atas. Maka yang kita lakukan adalah tetap mengikuti aja SOP yang kita sudah siapkan. Kemudian sesi berikutnya, mungkin kita melihat di situ ada level supportnya, kemudian sudah mulai ada loss momentum, ada rejeksi, ada konfirmasi, baru kita entry berikutnya. Kita sebenarnya bisa entry lagi di posisi buy-nya, sehingga naik dapat, turunnya juga dapat. Mungkin ini yang bisa kita review ya. Silakan nanti dikoreksi sendiri sesuai dengan yang sudah dijalani kemarin. Pound sterling, bagaimana pound sterling? Pound sterling sama halnya di euro, kemarin kita perkirakan akan bergerak naik ya. Pound sterling kita perkirakan masih akan bergerak naik kalau kita lihat ini simulasinya seperti ini. Namun sebelum naik akan turun dulu. Kita akan uji di area warna kuning di sana. Dan itu menjadi target kita. Sehingga kita menempatkan posisi pertama memanfaatkan koreksinya. Sell-nya di 1.32953. Targetnya yang terdekat di 1.32743 dan 1.32541. Kemudian jenuhnya maksimal di warna kuning di sini yang bawah. Di area target ketika sudah mulai ada tanda-tanda rejeksi, mulai ada perubahan warna yang signifikan, tentu bisa menjadi petunjuk akan mulai memantul kembali. Sehingga kalau kita lihat buy-nya bahkan juga sempat tersentuh sampai di targetnya. Sekalipun ini sudah tidak bisa dipakai kalau kena sudah posisi sell-nya. Karena sell kena berarti kita recovery-nya di atas, lebih dekat bukan di sini. Buy-nya kita menempatkan di sini ya, buy kembali itu kita bisa menempatkan di sini ya. Atau di sini juga sudah terkonfirmasi, kita bisa menempatkan di situ. Jadi satu hari kemarin di euro ini maksimum, di pound sterling juga maksimum ya. Mungkin kita nanti bisa sesekali mencoba lagi.
Oke, itu mungkin yang bisa kita review untuk satu hari kemarin, dan kita akan lanjutkan untuk memetakan satu hari ke depan, kira-kira potensinya masih kemana. Kita kembali ke XAU dulu, kita lihat di time frame yang agak besar di H4. Kalau kita amati candle-candle terakhir mengindikasikan kekuatan bearish yang belum signifikan, masih terlalu kecil untuk membalikkan kekuatan bullish. Sehingga apakah nanti akan berpeluang naik? Kita coba lihat di time frame H1-nya. Oke, di H1 kalau kita lihat satu hari kemarin tidak bisa ditutup lebih tinggi ya, hanya berada di sekitaran resisten di sana. Kemudian setelah itu mulai ditolak lagi atau koreksi lagi. Kekuatan bullish masih sangat kuat, hanya kita tetap mempertimbangkan dari sisi koreksinya. Oke, kita lihat dari sisi atas itu ada resisten, di bawah kita akan tandai dengan support juga yang terdekat di situ. Kemudian di bawahnya lagi ada support lagi. Oke, satu hari ini kita perkirakan emas akan bergerak cukup panjang, tentu lebih panjang dari hari kemarin dan lebih pendek dari hari Jumatnya. Kita perkirakan kalau dia bergerak turun mungkin bisa sampai di sini ya. Oke, nanti kita tandai ya. Kita buatkan garisnya seperti ini, dari sini kemudian ada koreksi kecil, kemudian kalau saya tarik di atas kira-kira di sini, atau kita tarik dari sini, sempat koreksi, kemudian ini berada di area yang sama, sehingga nanti kemungkinan besarnya masih akan kembali memantul ke bawah, dan kita akan menguji di sini nanti ya. Perkiraan yang saya lakukan ini masih akan cukup kuat nanti menahan kekuatan bearishnya dan mulai akan retest begini, akan bergerak turun. Nah, ini tentu simulasi yang pertama. Tentu dengan catatan di atas di resisten tidak bisa ditutup lebih tinggi atau tidak bisa break. Jika ternyata masih kembali ditutup lebih tinggi, maka kira-kira akan seperti ini. Kemudian mencoba akan retest lagi, tidak bisa lewat, akan kembali bergerak naik. Sampai di mana? Naik kita perkirakan maksimal juga di sini di kisaran 2658 ya, 2658. Oke, tinggal kita menempatkan entry point kita. Sebenarnya bebas dimanapun boleh ya, dimanapun asalkan target yang sudah kita ukur itu masih realistis dengan kondisi marketnya dari histori yang ada. Nah, karena ini berpeluang akan turun, saya akan menempatkan posisi sell cukup dekat di sini ya. Kemudian nanti targetnya maksimal dulu di area support dulu ya. Ini yang pertama di situ. Sekaligus nanti menguji kekuatan bearish. Ini kita menempatkan sell di 2621.57 dengan target yang terdekat berada di 2614.87. Kemudian target berikutnya berada di area mendekati support yang kita tandai ya, 2606.51. Jika angkanya yang saya ketik mungkin ada kesalahan, silahkan cek di garis biru yang ada di kanan. Area jenuh jual kita perkirakan hari ini di 2593, ini berada di area jenuh.
jualnya di 2593. Oke, kemudian di atas kita juga akan menunggu breaknya di sana dengan menempatkan posisi buy di 2636 poin 42. Kemudian kita akan targetkan mendekati swing ya. Kita sudah buat di sana kira-kira di kisaran harga di 2643. Kita agak kasih sedikit banyak di posisi naiknya. Target di 2643 poin 63. Selanjutnya, jika tidak ada tanda-tanda turun, masih ada momentum yang masih sangat kuat, kita akan kembali mentargetkan di kisaran 2650 ya. 2650 ini untuk target berikutnya. Di 265098.98. Kemudian area jenuh tadi, area jenuh jual, area jenuh beli kita perkirakan di 2660. Ini area jenuh beli berada di 2660 poin sekian ya. Silakan nanti diuji sendiri ketika mendekati area di situ ya, mengingat pergerakan masih cukup dominan oleh bullish, sehingga kita mengambil yang tidak terlalu jauh. Ingat, pergerakan ini sudah mencapai titik-titik tertingginya, sekalipun masih kuat ya, kita manfaatkan yang sudah kita rencanakan ya, tidak usah terlalu jauh dari yang sudah kita rencanakan. Mungkin itu untuk di XAU, selebihnya kembalikan ke masing-masing ya. Sekali lagi, ini bukan signal yang harus diikuti serta-merta, ini adalah pandangan opini yang itu bisa benar dan bisa salah, semuanya bagaimana kita menerapkan ya. Benar kalau kita menerapkan sesuai dengan SOP kita, salah kalau kita hanya berpikir mencari yang validnya. Yang paling penting adalah bagaimana saat yang kita analisakan tidak sesuai dengan kondisi yang ada, maka kita membuka diri, menyadari, mengakui bahwa kita salah dan kita langsung koreksi. Dan itu nanti akan menjadi keberhasilan kita. Terima kasih, selamat pagi. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.